Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam seri pembelajaran sentra. Kali ini kita akan fokus pada pembelajaran sentra seni. Ya, sebelumnya mari kita ketahui apa itu pembelajaran sentra. Ya, sentra bermain merupakan area kegiatan yang dapat dilakukan di dalam atau di luar kelas. Nah, kalau kita amati gambar di sebelah ini kegiatannya di mana? Iya, betul di luar kelas yang disetting dengan berbagai ragam main dengan bahan-bahan yang dibutuhkan berdasarkan tugas-tugas perkembangan, kemampuan anak dan sesuai dengan tema yang dikembangkan. Wah, begitu menyenangkan ya. Sekilas tentang pembelajaran sentra. Sentra merupakan sebuah pendekatan atau model pembelajaran ya yang lebih dikenal dengan BCCT, lahir di Florida, Amerika Serikat. Nah, pendekatan ini mampu merangsang seluruh aspek kecerdasan anak atau multiple intelligence, kecerdasan jamak ya yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Ada berapa? Ada 8 berkembang menjadi 9 ya, 9 kecerdasan. Nah, melalui kegiatan bermain yang terarah, setting pembelajaran sentra mampu merangsang anak untuk saling aktif, kreatif dan terus berpikir dengan menggali pengalaman sendiri. Hal ini tentu sangat berbeda ya dengan paradigma pendidikan lama atau konvensional ya yang hanya membuat anak bisa mengikuti perintah, meniru atau menghafal. Nah, kalau di pembelajaran sentra, anak lebih aktif karena dia terlibat aktivitas bermain dan menemukan pengetahuan itu sendiri ya. Kemudian tujuan pembelajaran sentra yang pertama, proses pembelajarannya alamiah ya, karena anak mengalami sendiri ya, bukan hanya transfer of knowledge ya, tapi anak lebih aktif belajar. Kemudian proses pembelajarannya lebih diutamakan daripada hasil, sehingga anak mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya dan bagaimana mencapainya. Akhirnya mereka akan sadar bahwa apa yang mereka pelajari akan berguna bagi hidupnya nanti. Nah, kemudian memposisikan guru hanya sebagai fasilitator, pengarah dan pembimbing atau inspirator, bukan sebagai center ya, atau penceramah ya, sehingga anak-anak ini anak yang lebih aktif daripada guru. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian di dalam sentra bisa ini tadi ya sudah dibahas meletakkan semua multiple intelligence, kemudian kepribadian dan pengembangan yang lain. Pembelajaran sentra juga membuat anak terjalin kerjasama, saling menunjang antara anak dengan anak yang lain, anak dengan guru, sehingga menyebabkan anak kritis dan guru pun kreatif. Selanjutnya, pembelajaran sentra membuat situasi belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga siswa dapat belajar sampai tingkat joy of discovery, tertantang untuk dapat memecahkan masalah dengan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Jenis sentra main ini berbeda-beda ya, dalam lembaga bisa menggunakan nama yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Boleh menggunakan nama sentra religi, sentra peran, sentra bahan alam cair atau sentra alam, sentra persiapan, sentra seni, sentra balok dan kreativitas. Nah, ini bisa menggunakan atau dimodif sesuai dengan kebutuhan atau pengembangan yang dari lembaga. Tiap-tiap sentra mempunyai tujuannya masing-masing sesuai dengan pengembangannya. Namun pada intinya tiap sentra mempunyai satu tujuan pokok, yaitu mengoptimalkan potensi anak dalam kemampuan kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, nilai agama moral, serta seni. Jadi 6 aspek pengembangan itu dikembangkan di semua sentra. Sentra seni tidak hanya mengembangkan kesenian saja atau aspek seni, tapi juga mengembangkan kognitif, bahasa, fisik motorik. Jadi 6 aspek dikembangkan di masing-masing sentra.
Nah, ada yang membedakan pendekatan sentra dengan pendekatan yang lain ya. Di sentra ini ada 4 pijakan ya. Jadi pendekatan sentra dalam penerapannya menggunakan 4 jenis pijakan atau scaffolding untuk merangsang pembelajaran anak. Yang pertama, pijakan lingkungan main. Jadi guru menata lingkungan main ya, seperti yang di awal tadi, menyiapkan bahan-bahannya, medianya, lingkungannya, setting kegiatannya. Jadi penataan lingkungan ini dilakukan sedemikian rupa agar anak terkesan dan tertarik untuk melakukan kegiatan main. Selanjutnya pijakan sebelum main. Nah, tahapan ini adalah pembentukan lingkaran yang pertama. Ya, ini adalah saat guru memberi instruksi dan penjelasan tentang aktivitas yang akan dilaksanakan pada hari itu. Yang ketiga, pijakan saat main. Apa yang dilakukan? Yang pertama, guru mempersiapkan catatan perkembangan anak. Kedua, guru mencatat perilaku, kemampuan, celetukan anak. Yang ketiga, guru membantu anak jika dibutuhkan ya, menjadi fasilitator. Yang keempat, guru mengingatkan siswa bila ada yang lupa atau melanggar aturan. Jadi sebelumnya juga kita menyebutkan kepada anak-anak peraturan apa saja yang peraturan mainnya yang dilaksanakan gitu ya. Kemudian pijakan setelah main. Yang keempat, pijakan setelah main. Apa yang dilakukan? Yang pertama, guru meminta anak untuk membereskan main dan alat yang dipakai. Beres ya. Yang kedua, guru meminta anak menceritakan pengalaman bermainnya ya, sambil menghitung jumlah kegiatan yang dilakukan. Hari ini apa yang dilakukan? Bagaimana perasaannya ya? Tadi bermain apa gitu ya, diminta menceritakan pengalaman main. Kemudian yang ketiga, guru menutup kegiatan dengan berdoa bersama. Selanjutnya yang keempat, guru membagikan buku penghubung sebelum pulang ya. Apa sudah dilakukan ini di lembaganya masing-masing? Ya, nanti dicoba ya. Nah, sekarang kita bahas tentang sentra seni. Pengembangan di sentra seni ini kan ada 6 aspek pengembangan ya. Tapi seninya ini ada bermacam-macam. Ada seni musik ya, menyanyi, seni rupa, menggambar atau kolase, membuat karya, seni gerak, menari. Nah, ini yang di aspek seninya. Tapi aspek yang lain seperti kognitif, bahasa, fisik, motorik juga ikut dikembangkan ya. Baik, kita saksikan video pembelajaran di sentra seni. Yuk. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Hello, my friends. Answer my greeting, please. Jawab salamnya Miss Ania. Good morning, students. How are you today? I'm fine. I'm fine too. Thank you. Nah, teman-teman, before we start our lesson today, let's pray together. Up your hand for the Muslim in the good manner. Time to pray, thanks to our God. Let's pray together before studying. Amin. Open your eyes. Boom. Dalam buka mata. Boom. Nah, teman-teman, hari ini kita sedang berada di sentra seni. Dan hari ini Miss Adi mau mengajak teman-teman untuk belajar tentang baju. Baju. Pandai sekali. Baju itu fungsinya untuk menjaga tubuh kita dari sinar matahari dan juga angin, biar badannya teman-teman tidak sakit. Karena itu kalau keluar rumah harus pakai baju ya. Look at what color of my clothes. Bajunya warna apa teman-teman? Red. Pandai sekali. Kalau bajunya misalnya ini warnanya apa? Coklat. Pinter. Nah teman-teman, kalau kita sudah pakai baju terus tiap hari itu kan kotor. Kalau kotor baju kita harus diapakan? Cuci. Dicuci. Pintar sekali. Bajuku dicuci bersih, dijemur sampai kering, disetrika, dilipat rapi, masuk lemari dan dipakai lagi. Nah,
Coba misalnya mau mengajak teman-teman untuk olah tubuh biar sehat ya. Kita mau menjadi baju yang sedang dijemur. Kalau baju yang dijemur, gimana Miss? Tangannya teman-teman diangkat karena baju itu biasanya digantung, jadi kita harus diangkat tangannya seolah-olah tangan kita sedang digantung. Dan bajunya sudah tertiup angin. Kalau baju tertiup angin itu bergerak teman-teman, ke depan, ke belakang, anginnya pelan. Anginnya cepat. Sampai jatuh bajunya. Kalau bajunya jatuh berarti teman-teman harus mencucinya lagi. Nah teman-teman, hari ini Miss Ani mau mengajak teman-teman untuk melakukan 4 ragam main. Apa saja itu Miss? Mau tahu? Ya, ikuti Miss Ani. Hari ini Miss Ani sudah menyiapkan 4 densitas, 4 ragam main. Yang pertama di karpet warna orange, Miss Ani sudah memberikan mikrofon. Artinya di sini teman-teman boleh menyanyikan lagu yang tadi secara bergantian. Bajuku dicuci bersih, dijemur sampai kering, disetrika dilipat rapi, masuk lemari dan dipakai lagi. Nanti nyanyinya bergantian ya. Selanjutnya densitas kedua, misalnya di sini punya yang namanya pola gambar baju, kain, nanti ambil satu setiap anak ya, secara bergantian sama spidolnya. Kemudian caranya teman-teman ambil kain sama polanya, tempelkan, kemudian bikin gambar sesuai pola. Dijiplak ya, oke, pelan-pelan saja. Teman-teman pasti bisa. Ditekan ya untuk polanya biar gak bergeser. Oke, finish, selesai. Kalau sudah selesai, lihat teman-teman boleh membawa ini gambarnya ke densitas selanjutnya. Ini kita akan memberi lem untuk bajunya. Kita kasih lem, sudah sediakan misalnya ini ya, kasih yang banyak boleh. Kemudian teman-teman kita isi pola bajunya dengan menggunakan kain perca sampai penuh ya. Yeay, finish. Nah, selanjutnya teman-teman di densitas terakhir misalnya sudah menyediakan baju, nanti ada 3 baju, teman-teman berkelompok ya, 3 anak akan berlomba memakai baju. Caranya gimana Miss? Coba nanti teman-teman buka lubang bawahnya yang ada gambarnya di bawah ya, tangannya teman-teman masukkan, cari lubang, masukkan lagi di bawah, cari lubang, kepalanya teman-teman masukkan juga, cari lubang yang di sini. Kemudian taruh ke bawah. Yeay, aku bisa pakai baju sendiri. Pemenangnya adalah teman-teman yang pertama sudah selesai memakai baju. Teman-teman, bagaimana? Sudah mengerti bukan cara bermainnya? Misalnya sudah jelaskan tadi. Nah, teman-teman, nanti teman-teman boleh memilih permainan yang mana dulu. Terserah teman-teman ya. Kalau sudah memilih satu kegiatan di densitas, teman-teman harus mengerjakannya secara tuntas. Artinya teman-teman harus sampai selesai. Kalau teman-teman sudah selesai, nanti teman-teman boleh kasih tahu Miss Ani, and then I will give you start. Miss Ani nanti kasih start untuk teman-teman yang sudah menyelesaikannya dengan baik. Oke? Kalau sudah selesai, sudah Miss Ani kasih start, artinya teman-teman boleh memilih permainan lainnya di densitas lainnya, ya. Nanti secara bergantian. Oke, are you ready to play? Teman-teman sudah siap? Yes? Yes, ready. Let's go. Oke, my friend, time to finish. Sudah selesai. Rapikan dulu alat-alat permainannya ya teman-teman. Bantu Miss Aini. Nah, teman-teman, bagaimana? Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang baju. Baju itu kalau kotor harus kita apakan tadi? Harus dicuci supaya bersih ya. Nah, teman-teman, tadi juga Miss Ani sudah mengajak teman-teman untuk melakukan 4 ragam main. Apa saja itu? Yang pertama, menyanyi. Yang kedua, menjiplak baju di kain. Kemudian yang ketiga,
dengan menggunakan kain perca. Dan yang terakhir tadi berlomba memakai baju. Terima kasih teman-teman. Hari ini teman-teman sudah jadi anak yang sangat hebat. Anak-anak sudah jadi anak yang mandiri. Bertemu lagi sama Miss Aini besok dengan tema celana. Thank you for today and see you. Bye.